Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anak berbasis fitrah pada tahapan yang keempat. Ya, jadi setelah pemilihan jodoh, kemudian etika berhubungan seksual, kemudian membangun keluarga yang harmonis, tahapan yang keempat adalah ketika anak sudah dalam kandungan. Artinya ketika seorang ibu sudah mengandung atau sudah hamil. Nah, di sini juga perlu ada metode pendidikan anak saat bayi dalam kandungan. Kenapa demikian? Karena hal ini sangat penting untuk merangsang pertumbuhan anak baik secara fisik, secara emosional ataupun secara psikis. Ya, jadi ini sangat dibutuhkan sekali untuk pendidikan anak di saat masih dalam kandungan. Sehingga dengan demikian anak sudah diatur, anak sudah dididik sejak mulai kandungan. Bagaimana cara pendidikan anak dalam kandungan? Yuk kita ikuti penjelasannya. Yang pertama adalah kita harus memperdengarkan anak kita dengan nada-nada, dengan musik, dengan irama. Ya, karena dengan mendengarkan musik, mendengarkan irama, mendengarkan nada-nada, itu akan memberikan dampak yang positif bagi anak. Khususnya dapat merangsang pendengaran anak, kemudian juga dapat memberikan ketenangan kepada anak, memberikan suasana hening, suasana tenang, dan dapat berinteraksi dengan anak. Nah, karena itu perlu didengarkan nada-nada irama-irama yang indah, yang tenang, ya. Jadi musik-musik yang tenang. Dan lebih baik lagi yang kita dengarkan itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi nada bacaan Al-Quran itu punya ritme tersendiri untuk dapat merangsang pendengaran anak, merangsang emosi positif anak, memberikan rasa ketenangan kepada anak dan kepada ibunya. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan otak, perkembangan fisik, dan perkembangan emosi anak. Karena itu sangat baik jika kita memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak kita saat anak kita masih dalam kandungan ibunya. Yang kedua adalah berbicara dengan anak. Jadi anak meskipun dalam kandungan perlu kita ajak berbicara untuk bisa membangun komunikasi dengan anak. Anak dapat mengenali suara ayahnya, suara ibunya. Anak akan merasa tenang ketika mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya. Dan itu akan membantu indera pendengaran anak dan sekaligus meningkatkan emosi anak, emosi positif anak karena anak merasa tenang bersama ayah dan bersama ibunya. Yang ketiga adalah dengan menjaga aktivitas fisik, ya. Jadi seorang ibu yang masih hamil juga perlu ada aktivitas fisik agar fisiknya tetap sehat. Sehingga kalau ibunya sehat, otomatis anak juga akan merasakan kesehatan. Anak juga akan merasa sehat. Nah, karena itu seorang ibu juga harus tetap menjaga kebugarannya. Olahraga tentunya disesuaikan dengan olahraga ibu hamil, aktivitas sehingga anaknya juga tetap dalam keadaan sehat. Yang berikutnya adalah juga menjaga nutrisi anak, ya. Jadi menjaga gizinya anak, gizi tentang pertumbuhan otaknya, gizi tentang pertumbuhan fisiknya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak, vitamin, mineral, kalsium, ini juga harus dipenuhi oleh seorang ibu agar pertumbuhan fisik anaknya itu menjadi lebih sehat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak, berpengaruh terhadap kesehatan fisik anak. Dan yang lebih penting lagi adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu itu harus halal. Di samping bergizi, mengandung gizi yang banyak juga harus halal. Karena kalau makan yang masuk itu adalah makan yang haram, haram itu akan menjadi daging bagi anak kita tumbuh dari makan yang haram, itu juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak kita nanti ketika dia sudah lahir. Jadi harus dijaga kehalalan makanan yang kita konsumsi. Bukan hanya gizi baik, tapi juga harus halalan thayyibah. Ya, ini dalam rangka pendidikan kepada anak didik kita. Dan yang terakhir, yang lebih penting lagi adalah menjaga kesehatan mental ibunya. Jadi harus ibunya dalam kondisi bahagia, kondisi senang, kondisi optimis,
tidak cemas, tidak takut, tidak putus asa, frustasi, ini kita hindari. Ibu harus menghindari perasaan-perasaan yang negatif, perasaan cemas, perasaan takut, perasaan putus asa, perasaan lelah, ini tidak boleh. Ibu harus tetap sehat secara fisik dan secara mentalnya. Dia harus bahagia, ceria. Karena itu seorang suami juga punya kepentingan untuk menjaga mood istrinya, untuk menjaga kesehatan mental istrinya. Jika ibunya sehat mentalnya, maka anaknya pun pasti akan sehat mentalnya. Anaknya akan merasakan kesenangan, anaknya akan merasakan kedamaian, ketenangan. Jika orang tuanya, khususnya ibunya, itu sehat mentalnya. Tapi kalau ibunya cemas, ibunya sedih, ibunya takut, maka kecemasan-kecemasan itu juga sangat berdampak kepada anaknya. Ketika anaknya lahir, maka anaknya pasti akan mengidap rasa kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Kenapa? Karena dia pernah mendapatkan pendidikan yang kurang baik dari ibunya ketika dalam kandungan. Karena itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik mental anak ketika ibunya itu sedang mengalami tidak sehat secara mentalnya. Jadi yang perlu dijaga adalah bagaimana seorang ibu tetap bahagia, tetap bugar, tetap ceria, tetap optimis, tetap senang, sehingga itu akan berdampak pada pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Dan eh, dan tidak kalah pentingnya pendidikan anak saat kandungan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dilahirkan ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agamanya, anak yang sukses di masa yang akan datang, cerdas baik secara intelektual, cerdas spiritual, cerdas moralnya. Doa orang tua ketika ibu sedang hamil itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surat-surat pendek untuk anak-anak kita. Perdengarkan anak kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir, bacaan sholawat, agar anak kita tumbuh dan berkembang bersama suasana-suasana spiritual yang itu akan membentuk kepribadiannya sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Demikian pendidikan anak saat hamil, saat dalam kandungan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini jika video ini dianggap bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.